Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Balik lagi di podcast Suara Visena bersama aku, Sita Rizky. Yang pada kesempatan kali ini aku nggak sendirian, aku ditemani sama teman dari HMF, itu ada Mbak Anissa. Halo Mbak Nuha, kenalin nama aku Anissa dari MF. Nah, kali ini kita berada di sesi Racik KMF, Ruang Aspirasi, Cerita, dan Kolaborasi. Gimana Mbak Nuha yang sudah menyelesaikan program studi S1 kemarin? Oh, udah langsung nih. Iya. Santai aja ya teman-teman ya, kita Iya. tegang-tegang gitu. Sebelum perkenalan dulu kali ya. Iya. Sebelumnya perkenalkan ya teman-teman, ini dari Avicenna sama HMF. Kolaborasi nih ceritanya nih. Iya. Oke, baik. Perkenalkan, saya Nuha Zarona. Dari dulu juga kuliah di UMKLA ya, D3 Farmasi di UMKLA. Kemudian setelah lulus D3, saya melanjutkan studi saya di S1 di Universitas Duta Bangsa Surakarta, kalau teman-teman tahu. Kemudian kemarin dan alhamdulillah sudah selesai juga studinya di bulan Mei dan lanjut bekerja. Sebenarnya bukan lanjut bekerja ya, karena waktu liburan semester 2 di S1 Farmasi, karena S1 Farmasi kan 3 semester ya teman-teman ya. Nah di liburan semester 2 itu ngerasa libur 2 bulan tuh ngapain ya, kok kayak pengangguran banget gitu kan. Jadi ya udah coba-coba apply kerja kan. Apply kerja pertama tuh di salah satu rumah sakit swasta di Klaten, lumayan besar juga, tapi kok Allah belum keterima karena mungkin saingannya juga banyak yang sudah berpengalaman kan. Kemudian ada panggilan informasi di grup alumni kalau nggak salah ya, itu ada situ di rumah sakit PKU gitu kan. Ya udah terus saya coba apply, alhamdulillah keterima di sana di PKU Jatinangor kan. Nah ya sudah dari semester 2 itu sampai sekarang ini di Jatinangor. Jadi merasakan posisi antara kuliah S1 yang di Solo kan laju ya, jadi KRL motoran gitu kan, terus habis itu lanjut kerja, lanjut organisasi juga karena kan masih di MM juga kan, di cabang kalau teman tahu ya itulah. Tapi ya so far lumayan seru sih gitu. Seru banget. gitu. Itu berarti nggak ngekos tuh Mbak? Nggak ngekos ya, karena kan posisinya kerja ya teman-teman ya. Iya. Jadi kalau ngekos nanti kerjanya tertinggal gitu. Jadi harus menyesuaikan antara shift kerja dan juga jadwal kuliah. Tapi untuk kuliah saya ngambilnya kan kelas karyawan. Jadi ya lumayan fleksibel, tidak seperti kelas reguler yang masuk pagi pulang siang kan. Jadi nanti masuknya dari sore sampai malam biasanya gitu. Berarti cuma 3 semester aja kalau S1. Ya. Dari D3 lanjut S1 tuh cuma 3 semester. Betul, 3 semester aja. Paling cepat 2 semester teman-teman, tapi biasanya itu harus ada pengalaman kerja dulu 1 tahun. Karena kan tidak ada pengalaman kerja, jadi harus 3 semester. Namanya kan RPL ya. Gitu, atau transfer gitu sih. Kalau perjalanan dari dulu kuliah sampai sekarang ya seperti itu. Mungkin bisa sharing-sharing gimana sih Mbak, kan kayak Menuh itu kan aktif juga ya di PC sebagai sekretaris umum gitu. Terus juga dulu D3 kan kita juga merasakan D3 itu sangat padat banget praktikumnya, lapraknya itu tuh Merasakan? banget. Sama Nah, ya itu berarti ya. gimana sih Mbak buat mengatur waktunya gitu, kayak di organisasi juga jalan, terus juga dulu Mbak Nuha juga salah satu ketum PKI MM Avicenna itu untuk mengaturnya itu kan kadang dari aku sendiri tuh kesusahan gitu loh, kayak harus ngatur lapraknya, harus ngatur organisasinya gitu. Oke. Sebenarnya ya teman-teman, kalau ditanya memang apa namanya anak kesehatan atau nakes itu kan benar-benar dia kuliah tuh nggak ada waktu ya, jadi full dari pagi sampai sore praktikum kan. Sebenarnya aku tuh pun juga awal masuk farmasi tuh nggak ada niatan masuk farmasi ya. Karena tuntutan keluarga aja kan. Pertama sebenarnya aku tuh tertarik di bidang seni. Dulu tuh awal tuh ngambil DKV kan. DKV interior di Jogja. Tapi kok dulu nggak keterima. Jadi aku disarankan sama orang tua aku ambil kesehatan aja gitu. Tapi karena aku orangnya tuh tidak suka merawat orang, jadi ya kayaknya farmasi doang sih yang nggak ketemu orang dan nggak merawat orang gitu kan. Benar-benar. Yang ketemu orangnya tuh sedikit gitu. Ya udah aku memutuskan ambil di sini karena kan di sini yang masih buka, yang lain sudah tutup ya sudah. Nah di perkuliahan, di awal kuliah tuh kayak aku mau di perkuliahan tuh nggak mau sia-sia gitu loh, jadi mau memanfaatkan waktunya sebaik mungkin gitu kan, entah itu ikut organisasi, entah itu diskusi sama teman-teman atau belajar bersama gitu kan. Jadi kalau ditanya gimana cara ngatur waktunya, itu kita bisa
menentukan skala prioritas kita gitu, skala prioritas kegiatan kita, mana yang paling urgent yang harus kita lakukan, terus kayak apa yang lebih penting gitu kan. Jadi kita harus bisa nentuin. Kalau aku belajar itu ada 4 skala prioritas kalau nggak salah ya. Yang pertama itu ada kegiatan yang penting dan mendesak yang harus dilakukan hari itu ya. Oh iya. Nah, kemudian yang kedua itu ada kegiatan yang mendesak tapi nggak terlalu penting. Ada kegiatan yang nggak mendesak tapi penting. Nah, dan yang terakhir itu ada kegiatan yang nggak penting dan nggak mendesak. Nah, itu kan. Jadi yang pertama kan tadi kan mendesak dan harus dilakukan sekarang. Nah, itu ya udah kita utamakan kegiatan itu. Contohnya kayak ujian, kita kan nggak bisa digantikan orang ya. Jadi kita harus melakukan pilih yang itu, atau mungkin PKL atau mungkin praktikum. Itu kita nggak bisa diwakilkan. Kalau kegiatan-kegiatan kayak mendesak tapi penting tapi nggak mendesak kayak rapat gitu kan, kita bisa wakilkan ke teman-teman kita, jadi kita izin dulu nggak ikut atau bagaimana gitu kan bisa. Terus tadi ada yang penting tapi nggak terlalu mendesak ya. Jadi kayak mungkin menurutku kayak kerja ya, karena kerja kan sambian ya itu kan, jadi kan bisa mungkin minta tukar sama temen, tukar shift, atau mungkin bisa izin dulu kalau memungkinkan ya gitu. Dan nggak penting dan nggak mendesak contohnya nih Apa ya, mungkin nongkrong kali ya Mbak. scroll, tapi nongkrong itu perlu Oh iya, sekarang buat itu healing gitu ya, Mbak. in this economy itu yang penting nongkrong sih biar waras kita. Iya bener-bener. Jadi ya itu sih menentukan gimana sih skala prioritas kita gitu. Tapi ya dulu teman-teman, waktu sibuk-sibuknya kita semester 24 ya ini ya, sibuk organisasi, full kuliah gak sih? Iya, full Full banget. praktikum itu tuh nilaiku sempat turun teman-teman. Jadi sempat jeblok di semester 2 dan 4 karena emang ya aku kayaknya waktunya lebih banyak ke organisasi daripada kuliah, walaupun juga seimbang sih, tapi kurang fokus gitu loh, karena ya mungkin waktunya banyak tersita juga di organisasi, kurang maksimal di kuliah kan. Jadi semester 2 4 tuh kayak ya Allah nilainya tuh kayak jelek banget. Tapi emang semester 2 itu turun Mbak. Semuanya ya? turun, iya. Semester horor gitu itu. 2, 3, 4 itu udah mulai. mulai les. Jadi ya itu sih yang penting menentukan skala prioritas kita, bisa ngatur waktu, kalau perlu kita buat list to do hari ini gitu kan. Tapi aku kayaknya orangnya nggak setelaten itu, jadi kayak ya udah yang penting hari ini kita nanti sebelum tidur itu saya bisa refleksi dulu kayak hari ini udah melakukan apa gitu, atau apa yang perlu dilakukan dan besok harus melakukan apa gitu sih ya. Gitu teman-teman, gimana nih kalau yang kalian yang sepengalaman kalian yang baru melaksanakan, karena dulu ya teman-teman waktu aku itu sempat dapat masa kuliah yang online COVID kan. Jadi semester angkatan COVID ya. Angkatan COVID. Bener, angkatan COVID bener. Jadi Kita SMP. SMP kan. Iya. Nah itu di semester awal 1 kalau nggak salah itu tuh masih ada beberapa mata kuliah yang online. Jadi kayak ya gitulah, kurang maksimal kayaknya di pembelajaran ya. Gitu sih. Nah kan dulu beda nih, ada online ada enggak, kan sekarang udah offline semua ya. Udah. Kalau kalian gimana nih? Dari Mbak Anissa dulu deh. Dari aku, menurutku semester ini semester horor, semester tenaga. Semester berapa sekarang sih? Semester 4 ya? Semester 4. Iya. Yang dikira minggu tenang gak jadi tenang. Nah, jadi tenang karena masih ada praktikum. Masih. Ya sih emang gitu sih, kadang-kadang suka PHP. Ya kan? Jadi kira-kira dari Mbak Sita. Sama sih sebenarnya, kayak semester 4 itu bener-bener kan praktikum tuh 1 minggu bisa sampai 6 kali itu. Bener. Ya, terus laprak juga, 1 praktikum bisa sampai 2 laprak dikali sama berapa praktikum. Apalagi 1 praktikum bikin 2 laporan gak sih? Ya, laprak sementara sama resmi gitu. Bener. Terus juga belum organisasi kayak gitu. Kalau dari kalian sendiri kalau manage waktunya gimana nih? Atau masih belajar juga ya? Masih belajar juga. Sama-sama Kadang belajar masih ya gitu bingung ya. aja sih Mbak, kayak sebenarnya tuh yang harus sebenarnya tuh kalau mau mengatur waktu di sekarang tuh mungkin lebih ke fokus ke kuliah aja. Tapi kadang ngerasa kayak di organisasi juga penting gitu, sebagai tanggung jawab juga gitu. Makanya kadang bentrok gitu, kayak gimana ya Gitu. Ya itu sih tadi teman-teman, yang penting kita tahu skala prioritas kita. Kalau sekiranya kita kuliah itu lebih urgent, ya udah nggak apa-apa, kita sampaikan dulu organisasi, karena emang tujuan kita kan di sini kuliah ya. Tapi sekiranya kalian benar-benar dibutuhkan di organisasi nih, dan kuliah itu cuma ya udah masuk atau cuma ada tugas gitu kan, bisa bentar dulu lah, ya udah aku ikut organisasi dulu lah gitu kan, juga itu kan tergantung kita masing-masing ya. Kita harus tahu mana skala prioritas kita. Itu sih.
Apa nih? Yang ringan-ringan dulu ya. Iya, Apa boleh. ya? Ada nggak sih Kak Nuha pas nge-lab gitu ada cerita unik atau cerita horor di lab gitu? Waduh, serius. Atau ada yang mau mecahin buret Bisa, gitu, ya. Mbak. Pecahin alat-alat kayak gitu. Aku sendiri sih kayaknya mencari Gitu. Berarti pelakunya ya, Mbak? lagunya. Apa ya dulu tuh kalau cerita horor sih kayaknya nggak pernah ya, karena kan ala paling tuh cuma aku selalu berpikir positif thinking ya. Jadi kayak paling itu orang lewat atau apa gitu kayaknya, jadi kayak horor itu kayaknya nggak pernah diperhatikan juga. Tapi kalau mecahin alat kayaknya pernah Pasti, sih, pernah. pasti pernah ya, Kalian Mbak. tahu piknometer ya? Tahu. Nah, tahu. piknometer itu tak pecahin tuh ujungnya. Ya ampun. Jatuh, tapi ya kan harus tanggung jawab ya, ya udah Iya. diganti ya. Udah, waktu praktek tiba-tiba biasalah tangannya licin, jatuh piknonya. Ya sudah pecah deh. Gitu kalau horor sih nggak ada ya. Gitu sih, Alat iya bener lab. sih. Karena Mm-mm. Harganya juga loh, Mbak. Iya, bener harganya mahal, tapi untung pikno itu berapa ya? Nggak sampai 100 deh kayaknya, atau 300 ya, aku lupa sih. Tapi itu kayak sebenarnya kalau nggak dipecahin kan ya lumayan ya uangnya ya. Iya, ini bisa buat Ah, jajan. bener sih, bener. bisa buat nongkrong. Wah, bener ya. Itu sih ya. Kalau dulu Mbak Nuha sendiri tuh sempat kayak ikut HMF gitu nggak, Pak? Kalau HMF tuh Atau dulu emang belum ada pas angkatannya Mbak Nuha? sudah ada, tapi nggak ikut HMF sih sebenarnya, karena dulu kan nggak wajib. Sekarang wajib nggak sih ya? Iya, wajib ya? sekarang diwajibkan gitu. Dulu itu nggak ikut HMF. Dulu itu aku tuh pertama masuk ke sini tuh ikutnya BEM malahan. Oh, BEM sama MM 2 kan. iya. Malah dulu awal-awal tuh aku lebih aktif di BEM. gitu. Tapi karena aku merasa setelah periode pertama kan, periode kedua waktu aku jadi anggota ya waktu aku jadi anggota itu kayak pimpinannya tuh kayak kurang satset gitu loh. Jadi kayak kurang kayak berjalan lambat gitu. Jadi aku kayak kurang worth it gitu kan. Jadi aku memutuskan untuk fokus di MM, dan kebetulan kan waktu itu kan diamanai jadi ketua. Jadi BEM-nya aku mengundurkan diri gitu. Sama di EC juga Oh ya, English Club. masih aktif gak sih sekarang ya? Masih, Masih tapi kan? nggak masih banget nggak ya. Gitu. Tapi masih Mungkin ada kan di ya? tengah-tengah. Masih ada, alhamdulillah Iya sih. Sama di EC, tapi nggak terlalu aktif juga karena kan di MM kan. Di MM tuh bener-bener pengalaman pertama aku kan jadi ketua kan. Jadi perlu banyak banget belajar, dan waktu itu angkatan yang memang tidak ada kaum Adamnya ya di gitu, angkatanku. Di MM tuh jadi perempuan semua, mau gak mau kita harus menyesuaikan waktu kita, mood Oh kita. iya sih. Jadi ya itulah. Kalau di AMF enggak sih, cuma beberapa temenku ya ikut AMF juga gitu. Tapi kalau aku pribadi, karena aku merasa nanti takutnya kalau aku ikut AMF takutnya nggak maksimal gitu kan, karena udah ikut 2 organisasi. Ya itu belum sempat ikut AMF. Mungkin kalau diulang waktunya aku mau mencoba juga sih ikut AMF. Kayaknya seru nggak sih? Join banget. Seru banget. Seru banget. Boleh besok. Gitu sih kalau dari organisasi di sini ya. Kalau Mbak siapa namanya, Anissa tadi ya? Selain HMF apa nih? Gak ada. Oh nggak ada, fokus di HMF ya? Fokus HMF. Boleh. HMF. Cinta. Di HMF berarti sebagai apa ini? Sebagai kadif usaha. Aku kadif usaha. Kalau Sita? Aku dua, aku di IMM sama di HMF Oh juga. ini anak IM juga berarti ya? Iya. Kalau di MM di? Aku bendahara. Oh bendahara. Bendahara umum kan? Bendahara 2? Satu. Oh bendahara 1. Iya. Sita. Oh kemarin ya? Iya nggak sih? Atau periode ini? Periode 2025. Oh 2025. Oh iya. Kan ini nanti bendahara duanya dari tingkat 1. Oh, Angkatan 2026. iya. Sama MF. Sama. Oh kalau di MM aku ini Kabit KPK. Makanya kok kemarin kayaknya si Rosid itu mengenalkan aku bendaharanya. Bendaharanya Iman. Ima. Jadi kamu bendahara umum di HMF. Iya, kalau Oke, baik. Bendahara umum gimana suka duka bendahara? bingung sih Mbak, itu bukan uangku soalnya. Kalau uangku nggak apa-apa ya. Tapi bukan uang kita ya. Iya. Kalau di usaha itu berarti fokusnya kemana ya? Nanti kayak darusan gitu Kak. Jadi kalau misal ada proker yang dananya cukup
besar. Mm. Nah, kan mungkin kasnya nggak memenuhi. Nah, nanti bidang usaha yang di Oh, dan dan nyari. besar. usaha. Iya. Bukannya mengajukan proposal nggak sih? Kalau proposal Kan tuh nggak proposal, HMF tuh ini gitu. kalau hima tuh kan kita nggak per proker gitu. Berarti beda sama kayak IMM. Kalau IMM kan dia per proker bisa ngajukan proposal. Tapi kalau misalkan di HMF kita cuma dapat berapa juta itu buat dibagi satu organisasi itu. Nah, iya. misal kita dapat 3,5 gitu, 3,5 dibagi berapa bidang dan proker-proker gede kan kita kurang banget kan Mbak gitu. Akhirnya mungkin dari usaha kayak gitu. Jadi buat nanti tambah dibaginya tambahan. itu lebih ke satu itu ya, satu organisasi buat terserah kalian Iya, dapat berapa gitu ya. Jadi diutamain kayak yang proker besar-besar Oh, gitu. iya, Kalau yang gitu. proker cuman kecil-kecilan Jadi- nanti pakai Apa kas. nih proker besar HMS? Mungkin kemarin kita kunjungan industri sih, Mbak. industri. Kunjungan industri. Iya. Kunjungan industri sekarang jadi proker HMS ya? Iya, Oh Eh. gitu. Iya, iya. kunjungan industri. Kalau dulu kan kunjungan industri ketika aku di sini itu menjadi kegiatannya kampus teman-teman. Sebenarnya bukan lebih ke kunjungan industri sih, lebih ke kita itu pengen mereka itu ada pengalaman keluar gitu. Jadi nggak harus di industri. Waktu pas tahun kemarin tuh kita ke Naturindo. Nah, terus kemarin kita angkat tahun ini itu kita ke apa? PT apa itu waktu itu? Victoria. Victoria. Dari HMS berarti ya? Iya. Keren dong udah sampai sana. Gitu. Gitu sih. Ini next ya. Boleh. Tantangan terbesar Kak Nuha selama jadi mahasiswa farmasi itu apa? Kan mahasiswa farmasi itu kan banyak lapraknya dan lain sebagainya. Terus Itu dari kan ya. dosen-dosen mungkin yang dosen yang killer-killer. gitu. Tantangan terbesar ya itu sih manajemen waktu nggak sih? Karena kalau Susah ngomong sih. tantangan terbesar di dunia farmasi, maksudnya sebagai mahasiswa farmasi ya, Iya. tahu sendiri kan teman-teman juga mengalami ya farmasi, mahasiswa farmasi dari pagi kuliah sampai praktikum dan lain-lain. Jadi menurutku tantangan terbesar ketika aku menjadi mahasiswa farmasi ya diri aku sendiri, kayak manajemen aku sendiri, karena kan bisa dibilang nggak terlalu baik ya, nggak terlalu bagus waktu itu karena masih belajar juga. Jadi itu sih yang pertama tantangan terbesarnya, jadi membagi waktu antara kuliahku kemudian kerjaku, karena aku juga sambil kerja kan dulu di rumah, ada beberapa sambil ngajar juga, terus organisasi juga, jadi itu salah satunya. Kemudian yang kedua mungkin di kuliahnya itu sendiri ya, karena kan materinya kan cukup kompleks ternyata ya di farmasi, ya nggak sih? Iya. Dipelajari. Betul. Kita mempelajari elemen-elemen. Nah, semuanya kita pelajarin. Jadi itu hal baru yang dulu di SMA, karena kan aku SMA ya, bukan SMK farmasi ya. Jadi bener-bener baru. Iya. Kalau IPA kan paling mempelajari cuma apa, biologi dasar, Iya, kimia kimia dasar, dasar, dasar gitu iya. kan. Di farmasi kita belajar lebih. Itu sih hal baru yang aku benar-benar harus belajar dan menyesuaikan, harus ngejar ceritanya. Jadi kalau kita nggak lari, kita kayaknya aku bakal ketinggalan jauh sama teman-teman sih. Jadi kalau ada waktu luang itu aku sempetin buat ya belajar atau baca-baca gitu kan. Karena emang susah itu teman-teman ternyata ya. Susah itu di farmasi kan, apalagi mata kuliahnya yang benar-benar kita baru kenal, kita nggak tahu. Jadi ya itu sih yang pertama tadi, manajemen waktu terkait diri aku sendiri. Kemudian yang kedua adalah mata pelajaran itu sendiri, mata kuliah itu, menyesuaikan diri kita dengan mata kuliah itu sendiri sih. Kalau dosen-dosen so far good semua kok. Iya, Ada yang killer ya. biasa nggak sih itu dosen killer? Kalau nggak ada dosen killer di kampus kayaknya nggak ada warna. Jadi masa netral terus kan gitu. Kalau dosen killer ya itu malah lebih, kita tuh kayak tertantang gitu loh, kayak kita takut kan, jadi kayak wah kayaknya aku harus siap-siap gitu kan, sebelum kuliah nanti kita ditanya ini, kita nggak tahu kan, kita kan juga jadikan takut kan. Jadi kalau dosen killer itu malahan bikin diri kita tuh ke trigger, kayak aku tuh harus belajar gitu ya. bukan semangat sih, lebih ke kamu tuh harus bisa. Semangatnya semangat terpaksa. Jadi aku harus, kalau nggak persiapkan nanti kan ditanya nggak tahu kan, kita juga malu. Iya. Kita juga Kena omel. kena minus nilai juga nggak sih? Iya, bener. Jadi kan kita harus persiapan, mau nggak mau kita harus belajar dulu gitu sih. Kalau kan Mbak Nuha udah D3, S1 itu menurut Mbak Nuha itu sendiri itu farmasi itu kayak apa sih Mbak?
kok maksudnya tuh setelah menjalani 2 studi tingkatan D3 dan S1 tuh kan pasti mungkin bisa makin cinta sama farmasi Cinta atau tuh. kayak gimana gitu loh. Farmasi tuh kayak menurut Mbak Nuha tuh bagaikan apa gitu loh, Mbak? Waduh, bagaikan apa ya? Bagaikan separuh jiwa nggak sih? Salah ya? Enggak. Kalau farmasi itu kayak suatu hal yang berharga banget sih. Jadi kayak kalau aku nggak jadi farmasi kayaknya aku nggak bakalan sampai di titik ini gitu ya. Kayak ya gitu sih. Dari D3 sebenarnya juga nggak ada niatan untuk S1 ya. Karena kan kalau sekarang menjadi tenaga kesehatan itu kan yang diutamakan D3 nggak sih teman-teman ya? D3 ya STM. Jadi yang dibutuhkan D3. Jadi kalau teman-teman mau lanjut S1 tapi tidak melanjutkan apoteker, mending nggak usah, mending sayang. Jadi ya sudah D3 saja gitu. Kenapa kok kemarin dia ambil S1 itu karena ya itu sih bercita-cita menjadi apoteker. Masya Amin. Allah. Dan teman-teman juga bisa Jadi mungkin langsung lanjut, Mbak. doakan ya. Iya. Gitu. Punya apoteker, punya apotek sendiri di rumah enak gak sih tinggal Iya, tinggal duduk aja. tinggal duduk aja kita tinggal mengurusi apotek kita terus banyak cabang gitu kan. Iya, Amin. semua Amin. Farmasi, Farmasi. tapi nggak tahu realitanya besok gimana. Aduh, iya sih. Jadi ya itu sih pengen yang pertama kan apa namanya dari lahir dari rasa sosial kita ya teman-teman ya. Kalau sudah masuk di dunia kesehatan mau ngomong kan kita harus nanti berhadapan dengan pasien. Walaupun kalau di farmasi kan nggak yang berhadapan banget ya. Jadi kayak ya sudah paling ya penyerahan obat doang. Pelayanan, rasa sosial, pengen kita tuh bermanfaat bagi sekitar, benar gak? Iya. Iya kan, bermanfaat bagi sekitar. Terus yang kedua, pengen apa ya, membanggakan orang tua juga tentu kan. Itu adalah Alasan utama. alasan utama kita bertahan di Farmasi. membanggakan orang tua, karena mau nggak mau kan kita menjadi salah satu harapan orang tua ya. Jadi mau nggak mau kita ya sudah lanjutkan. Kemudian yang kedua, yang ketiga ya ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik di kedepannya, ya kan? Jadi kayak ya sudah pengen mendapatkan pekerjaan yang baik, mendapatkan kehidupan yang baik dan gaji yang baik tentunya, ya nggak sih? Tapi bahas-bahas soal gaji ya, Mbak. Kalau di kan sekarang kan farmasi itu selalu di otak-atik undang-undangnya nggak sih, Mbak? Ya kayak kemarin baru yang masih angkat-angkatnya tuh kayak tenaga sertifikasi harus kayak kita tuh kalah sama tenaga yang Bersertifikat gitu yang ya. harus pelatihan kayak gitu. Padahal kayak dari farmasi sendiri untuk D3, S1 dan apoteker kan dari tenaga uang itu sangat terkuras banget gitu ya, Mbak. Tuh pandangan Mbak Nuha itu gimana sih soal kayak undang-undang yang sangat-sangat merugikan tenaga farmasi kayak gitu. Sangat merugikan. Iya, terus juga untuk farmasi klinis kan itu gajinya sangat nggak masuk akal banget ya, Mbak, kalau di klinis gitu. Kalau menurutku pribadi ya teman-teman, aku juga nggak setuju sih hal itu. Sangat tidak setuju. Karena itu menurutku sedikit bertentangan dengan peraturan undang-undang yang sudah dikeluarkan. Karena tujuan dari pengobatan itu sendiri apa teman-teman? Mewujudkan Menunjang pasien yang kualitas sehat kan ya. hidup Iya, pasien. menunjang kualitas pasien, kesehatan pasien gitu kan, biar pasien itu sehat, tepat obat juga, kemudian tepat apa penggunaan, indikasi, diagnosa. 5T. Nah, 5T itu yang sudah Iya. teman-teman pelajari itu kan. Tapi kalau di sana apakah nanti tujuan itu bisa tercapai? Apakah nanti yang menjaga itu tahu akan kondisi pasien saat itu dan juga riwayatnya, kemudian apakah obat itu sudah sesuai dosisnya dan juga kesesuaian indikasinya, kemudian efek sampingnya, efek jangka panjangnya, apakah itu bisa terwujud dengan adanya hanya petugas yang tersertifikasi kan? Jadi kayak kalau menurutku sangat tidak setuju ya. Karena dibandingkan dari segi pengalaman belajar, dari segi kita mendapatkan ilmu itu sangat jauh teman-teman. Ya kali kita 3 tahun dibandingkan dengan orang yang bersertifikasi 1 hari ya. Gitu kan. Jadi sebenarnya kalau untuk alasan aksesnya biar lebih mudah masyarakat, sekarang juga banyak apotek kan ya. Maksudnya apotek di mana-mana nggak sih sekarang? Bahkan jarak beberapa meter pun sudah ada apotek. Ada kan? juga ada. Iya kan, bener. Jadi itu kayak tidak masuk akal alasannya. Terus alasan dengan
tenaga yang Tenaga yang gitu, langka. Mbak, katanya. Padahal setiap tahun kita juga banyak lulusan-lulusan dari farmasi. Betul, coba hitung berapa kampus yang memiliki prodi farmasi dan berapa mereka mengeluarkan lulusan farmasi setiap tahunnya, ribuan bahkan jutaan seluruh Indonesia ya. Iya. Jadi kalau untuk tenaga farmasi tidak langka itu menurutku kurang tepat juga sih. Jadi kenapa kita tidak memakai atau memaksimalkan teman-teman kita para nakes farmasi ini ya di hal itu gitu. Jadi kalau tersertifikasi enggak sih. Jadi Iya, kayak bener. kurang tepat. Yang pertama itu tadi kurang sejalan dengan tujuan dari apa namanya Profesi. farmasi sendiri kan untuk menciptakan apa tadi keselamatan pasien, pengobatan yang rasional kan. Jadi ya yang itu kalau dilihat dari tenaga farmasi banyak sekali kan teman-teman kita yang Banyak. Di Umpla aja udah ya banyak. Di sekelilingku pun juga masih beberapa temanku yang belum bekerja. Jadi kan Iya. itu sangat gak masuk akal sih kalau Iya, alasannya benar. itu kan. Ya, malah kadang tuh kayak lulusan farmasi itu malah mereka tuh malah nggak tertarik sama pelayanan farmasi itu sendiri, Mbak. Jadi mungkin di pandangan mereka dari gajinya itu kan nggak make sense banget ya, atas kayak kita dari program studinya, waktunya, terus pengeluaran UKT itu juga banyak, dan untuk gaji pelayanan itu sangat kecil banget gak sih untuk farmasi gitu. Makanya kebanyakan tuh dari teman-temanku sendiri tuh dari SMK farmasi, mereka tuh malah mau kerja itu ya nggak mau di farmasi kayak gitu. Mereka mungkin malah ke PT atau kemana kayak gitu ya, mungkin bisa gajinya bisa UMR gitu. Nah ya benar sih, itu salah satunya. Kenapa nggak kita dinaikkan gajinya ya? Iya, harus dituntut gak sih? Bener. Daripada membuat apa namanya merekrut banyak tenaga tersertifikasi, Iya sih. masa gajinya 2 kali lipat bahkan 3 kali lipat dari kita. Nah, Ya lebih baik kita maksimalkan tenaga kita yang sudah ada. Jadi lebih diberdayakan gitu ya tenaga bener, farmasi. teknis kefarmasiannya gitu. Soalnya kayak untuk tenaga farmasi sendiri tuh di masyarakat tuh masih awam banget gak sih, Mbak? Kayak kalau misalkan ditanyain kayak jurusan kesehatan pasti perawat ya gitu. Padahal kesehatan tuh nggak cuma perawat Iya, gitu, benar. ada farmasi. Terus apalagi kalau misalkan di pelayanan rumah sakit, puskesmas itu pasti kalau di polifarmasi mereka pada protes karena lama-lama gitu. Padahal dari fasilitas yang ada di suatu pelayanan instalasi itu juga kurang, tenaganya juga kurang. Satu orang kan kita juga nggak cuma satu obat ya, Mbak. Kayak satu orang bisa sampai 5. Kita harus ada screening, kita harus ada menghitung dosis. Kalau misalkan obatnya ada interaksi, kita harus konfirmasi ke dokter. Apalagi kalau misal ada pasien yang pakai BPJS gitu. Bener banget sih itu. Itu Real. apa ya, unek-unek dari Dari seorang calon tenaga teknis pasti kayak orang masyarakat tuh pasti pada ngomong kalau di farmasi tuh lama gitu, padahal ya orangnya pasiennya juga banyak kayak gitu. Iya sih. Kalau terkait lama di pelayanan ya mungkin itu bukan karena kita lama menyiapkan obat, tapi itu tadi mungkin dari screeningnya awalnya, kemudian kita harus cek dulu retriksinya kalau itu pasien BPJS dan lain-lain tuh yang membuat lama sih sebenarnya, bukan di inputan obat gitu. Kalau terkait penyiapan itu saya kira cepet ya kita nyiapin obat ya teman-teman ya. Tidak ada 5 menit kayaknya nyiapin obat ya itu tadi. Jadi ya ini menjadi salah satu evaluasi besar buat teman-teman farmasi, mungkin bisa ditambah SDM-nya di rumah sakit atau di apotek gitu. Jadi mengurangi ditambah apa namanya tenaga yang untuk inputan itu kan untuk pengecekan, screening dan lain-lain kan itu nanti bisa mempercepat juga kan. Itu mungkin bisa ditambah SDM-nya. Dan mungkin bisa membuat inovasi lain, mungkin ada antar obat dan lain-lain, itu sih bisa menjadi solusi terkait aduan masyarakat yang lama di farmasi itu ya. Itu sih kalau sepengalamanku di dunia kerja seperti itu teman-teman. Kalau di rumah sakit itu ada, dan sekarang mungkin juga banyak ya kayak aplikasi pengantar obat gitu kan gitu. Tapi sebenarnya itu juga ada plus minusnya sih. Plusnya ya pasien habis periksa pulang istirahat gitu kan. Iya, minusnya mungkin nanti di penjelasannya atau edukasinya ya teman-teman ya kurang maksimal. Tapi itu bisa diatasi juga sebenarnya dengan melakukan, biasanya kalau di PK itu kalau memang kurang jelas itu bisa melalui voice note di WhatsApp, karena kan kita ada WhatsApp dengan pasien juga, dan mungkin sebelum pasien pulang itu kita intip dulu obatnya nih dia dapat apa, jadi dijelaskan dulu sebelum pulang gitu. Tapi itu juga
melihat situasi dan kondisi ketika pengambilan obat itu, apakah ramai sekali gitu atau tidak, gitu sih. Kalau Mbak Nuha sendiri tuh minat emang di klinis atau emang di industri gitu Mbak? Kan kalau di farmasi sendiri kan ada klinis Iya, dan benar-benar. industri gitu. Kalau kalau di klinis ya minus plusnya pasti ada, tiap bidang pasti kan ada minus plusnya sendiri gitu. Bener. Kalau ditanya minatnya apa sih, sebenarnya nggak sespesifik gitu ya. Ya udah aku menjalin aja semua yang bisa. Jadi kayak mencari pengalaman baru gitu loh. Jadi kayak di pelayanan aku juga mau coba, di industri mau coba kan. Kayaknya di industri itu seru ya teman-teman ya. Jadi kita kayak mau yes. bikin formula gitu masih atau mungkin menjadi quality control gitu kan. Iya. Tapi qadarullah kemarin kan karena liburan semester, kalau kerja industri kayaknya Harus apoteker kayaknya. Ya nggak sih Mbak kalau misalkan di industri gitu. sebenarnya TTK bisa sih nanti sebagai asisten apoteker juga, tapi mungkin kewenangannya beda ya teman-teman ya. Coba dulu di rumah sakit, ternyata di rumah sakit juga seru kok, bertemu dengan banyak aneka ragam pasien ya gitu. Walaupun hanya sekedar memberikan edukasi tentang obat, tapi itu pengalaman yang seru sih. Kalau spesifikasinya itu tadi tidak lebih suka yang mana, jadi semuanya netral saja gitu. Tapi ya kebetulan sekarang baru di pelayanan aja ya, nggak tahu besok di mana. Mungkin mau coba di regulasi atau di BPOM gitu juga pengen nggak? Atau kalau teman-teman sendiri pengennya di mana sih? Industri Mbak. Pengennya Industri ya? Mbak, Kenapa ya. sih? Kok nggak pengen di pelayanan? Karena kebetulan kan kita Mbak Nuha itu ini nggak Pak udah ada dosen Pak Hendra. Sudah. Beliau dari aku sendiri ya memandang beliau tuh sebagai apoteker industri kayak sebagai dosen, terus juga punya CV gitu, terus juga punya usaha-usaha gitu, kayak apa ya, hidupnya itu bener-bener free, Santai gitu ya? iya gitu. Santai tapi menghasilkan. Iya, menghasilkan Mbak gitu makanya. Terus kalau dilihat dari minus plusnya tuh, dari aku sendiri tuh kalau pelayanan kita kan harus sabar banget ya Mbak, harus sabar banget ngadepin pasien, jelasin. Apalagi kalau misalkan pasiennya udah lansia, sangat-sangat kita harus tahu nih gimana caranya biar PO-nya itu harus tersampaikan dengan benar kayak gitu. Jadi kalau misalkan di industri itu mungkin dari jam kerjanya juga enggak yang harus shift malam gitu. Benar. Terus dari industri juga kita kalau tanggal merah libur ya. Bener sih. Kalau di pelayanan kayaknya tanggal merah kita di tanggal itu hitam semua gitu Mbak. Kalian libur kita Hajar semua. Nggak ada tanggal merah untuk nakes itu ya teman-teman. Nah itu mungkin lebih kayak tertarik aja gitu di formulasi gitu. Di industri ya berarti ya? Iya, Juga sama di industri. Kenapa tuh? Pengennya sih. Karena itu tadi seperti Sita. Itu sama. Iya sih. Kalau dilihat dari beban kerja dan juga pekerjaannya kayaknya juga lebih nyamanan di industri ya teman-teman ya. Tapi nah itu dia, itu adalah tahap awal bagaimana obat itu kan terbentuk. Iya, Jadi kan itu. benar-benar harus memastikan itu tuh benar. Kalau sudah sampai di farmasi ya kita nggak tahu kalau ternyata teman-teman industri ada kesalahan apa kan. Iya. Jadi kan ya lebih ke tanggung jawabnya tinggi dan juga Lebih tinggi ya Mbak. harus benar-benar memastikan ketelitian itu harus ya terkait apa namanya formulasinya itu sesuai atau tidak gitu kan, gitu sih. Bagus besok lah ya coba di industri. Atau ya, besok kan teman-teman juga merasakan PKL nggak sih? Iya. Akan mencoba semua, ada PKL industri juga. Ada di angkatan tahun depan, angkatan atas itu udah mulai industri. Oh, PKL industri. Iya, jadi kita ada 4 tempat PKL gitu. Tapi pas zaman Mbak Nuh itu nggak ada industri. Nggak ada. Kita industri cuman kunjungan saja. Jadi kunjungan. kunjungan kan kalau sekarang di HMF ya. Iya, Yang tapi ke- ini di tingkat 1 ini juga ada kunjungan sih Kak. Ada kunjungan industri juga ya kemarin. Itu Tawangmangu sih yang apa? Oh, RSO Rumah yang sakit tradisional itu iya, ya. itu. Iya. Kan kalau yang di kunjungan industri yang Mbak Nuha maksud itu di angkatannya Mbak Afaf. Jadi di angkatan Oh, iya, atas iya. 2 tahun di atas tuh emang dia ke ini sih udah muncul Semarang. Ya di angkatanku Iya. itu Sido muncul, kemudian Victoria juga sama Nisin. gitu. Iya. Jadi kita nggak ada praktek industri teman-teman, adanya itu kunjungan industri. Jadi kita ya sudah hanya sekedar melihat bagaimana proses secondary itu terjadi, apa dibuat gitu kan, atau proses makanan itu dibuat. Dan kalau di Sido muncul itu kita cuma
lihat apa namanya penyimpanannya doang, kita nggak sampai apa namanya produksinya. Iya, jadi kayak cuma barang-barangnya apa aja gitu, produk-produk mereka apa aja gitu. Jadi kayaknya menarik sih kalau ada PKL di industri ya. Iya. Jadi teman-teman yang pengen melanjutkan di bidang industri kan itu kan bakalan dapat gambaran yang pasti gitu loh, di industri gimana sih gitu kerjanya gitu. Gitu sih. Next apa tuh? Tanya Mm-mm. tips belajar dari Kak Nuha untuk beasiswa farmasi. Metodenya Mbak Nuha tuh kayak gimana gitu loh kan, kalau pas praktikum kita pasti ada pretest ya Mbak ya, Betul. pasti berjejer itu buku ngafalin gitu. Kalau dari aku sendiri ya dulu ya teman-teman, kuliah farmasi belajarnya gimana sih ya? Aku termasuk orang yang SKS sih. Dan karena kan tugas kita kan banyak ya praktikum. Iya. Kalau dulu aku bukan tipe orang yang belajar di waktu habis maghrib atau habis isya tuh nggak bisa belajar ngerjain Sama. tugas ya kan. Sama Mbak Nuha. Butuh kesunyian dan juga ketenangan belajar. Jadi aku kalau belajar itu habis maghrib habis isya aku mah tidur. Iya bener, karena kayak malam tuh udah waktunya tubuh kita istirahat gitu. Nah betul. Siang juga nggak bisa belajar aku, karena kan siang rame ya. Iya. Jadi nanti aku habis maghrib habis tidur itu lebih ke tidur ya, nanti jam 12 tuh baru bangun. Jadi lebih ke belajar malam sih, karena itu tenang banget suasananya teman-teman, tenang dan juga nyaman. Jadi mulai dari jam 12 ke atas jam 1 sampai pagi itu aku baru belajar dan mengerjakan praktikum. Itu sih kalau tips belajar dari aku sih kayak gitu. Tapi itu sebenarnya ada baiknya juga, nanti kita bisa mungkin teman-teman mau sholat tahajud kan sekalian ya. Iya. Gitu. Tapi ada mirisnya juga, kadang-kadang nanti di pelajaran pagi ngantuk sedikit gitu sih. Iya. Jadi harus butuh amunisi, nggak sarapan dulu atau mungkin teman-teman sarapan terus minum kopi gitu kan, gitu sih. Jadi belajarnya kalau model aku sih ya kayak gitu. Kalau ada apa namanya tugas kelompok, kecuali tugas kelompok ya teman-teman ya, tugas kelompok kan biasanya kan dari teman-teman yang lain kan nggak bisa nunggu kita sampai malam kan, harus pokoknya harus selesai ya sebelum jam segini gitu kan. Jadi tuh mau nggak mau diselesaikan. Ya itu sih kalau belajar ujian ya, terutama ya kalau UAS, praktikum, apa namanya responsi, UAS, UTS, responsi, aku belajarnya kayak gitu sih. Jadi nanti habis maghrib itu aku malah tidur, habis tidur baru nanti jam 1 jam 2 bangun belajar mengerjakan praktikum, laporan praktikum itu, baru nanti ya seperti itu sampai pagi sampai kuliah gitu. Berarti Itu mulai sih belajarnya malam banget. ya, Sampai aku naik persen sih. Naik persen bukan morning person lagi. Iya. Morningnya terlalu morning ya itu ya, jam 1 ya. Dini hari itu. Dini hari. Itu tapi Mbak Nuha tipenya yang kayak kalau misalkan hafal harus nulis dulu gitu nggak? Harus ngerangkum gitu kan, kadang kayak kita kan biasanya tuh lewat PowerPoint ya. Kalau misalkan jelasin dosen jelasin pakai PowerPoint, tapi kadang dari mahasiswa sendiri nggak nyatet. Nah, pasti ada yang belajar langsung dari HP, ada yang tipenya yang harus ditulis dulu atau yang harus apa gitu. Kalau itu sih lebih ke dari kelasnya itu sendiri ya teman-teman ya. Dari mulai kita perkuliahan kita sebenarnya harus paham. Jangan kita nanti alah nggak apa-apa terus aku waktu ujian belajar lagi aja lah gitu kan. Itu malah menambah beban kita. Jadi nanti kita UAS itu malah tambah belajar hal yang belum kita pahami, yang harusnya hal yang sudah kita pahami di kelas. Jadi mulai dari kelas itu kita harus paham dulu sama materinya, dan nanti kalau ketika memang mau ujian teman-teman tinggal mengulang gitu. Kalau aku tipenya bukan yang harus nulis gitu sih teman-teman, karena menurutku nanti nulis tuh malah menghabiskan waktuku untuk memahami itu kan. Karena kan beda-beda ya, orang-orang beda-beda, ada yang harus menulis gitu juga. Kalau aku nggak sih, cuma mungkin lebih difahami aja. Kalau ada poin-poin penting baru nanti kita ngulangnya itu nulis. Jadi bukan sebelum ujian nulis dulu baru kita belajar, enggak, tapi kita belajar dulu, kita pahami dulu, baru nanti kita tulis lagi apa yang sudah kita pahami. Gitu, itu lebih melekat sih. Jadi kita membaca, kita memahami dan juga kita menulis. Itu lebih, ya itu tadi, melekat di otak kita ya. Jadi lebih teringat gitu loh. Setelah kita pahami, kita ingat dan kita tulis. Gitu. Kalau aku ya, kalau dari teman-teman gimana sih? Apa yang modelnya harus tulis dulu ya? Ringkasan ya namanya ya? Iya, rangkuman gitu. Kalau aku sih bikin rangkuman dulu. Iya. Terus belajarnya malam kalau aku bisanya, kalau siang gitu nggak bisa. Nggak nyampe kan siang. Iya sih. Kalau Sita?
Kalau aku sih belajarnya siang, jadi jam habis zuhur itu Mm-mm. aku belajar sebentar, terus tuh sampai azan, Mm-mm. sholat asar, lanjut lagi, terus habis maghrib tuh lanjut sebentar sampai isya itu baru tidur. Baru Nanti tidur. bangun jam 3, Jam 3 nanti baru belajar lanjut lagi. lagi gitu. Kok full belajar? Sebenarnya kalau mau hujan itu nggak usah belajar ya teman-teman ya. Jadi kita refresh aja sih. Ya nggak sih? Soalnya kita apa ya, bukan yang gampang memahami di kelas itu, Mbak. Jadi kita emang harus ngulang dari awal gitu ya, Mbak Iya, Nisa ya. sama sih juga. Kita harus butuh effort banyak ya. Nggak seperti teman-teman yang lebih pintar gitu kan. Iya, tuh. Gitu. Tapi nggak apa-apa. Semuanya kan punya caranya masing-masing untuk bisa dapat nilai bagus di ujian. Itu sih. Tapi dari D3 ke S1 itu menurut Mbak Nuha susahan mana, Mbak? Susahan Atau seruan mana ya? Yang seru, yang lebih kompleks D3 malah menurutku ya. Iya. Karena kalau S1 itu teman-teman itu ibaratkan kita itu cuma menambah materi kita yang belum tersampaikan di D3. Karena kan di D3 kan kita kan disiapkan untuk menjadi tenaga teknis ya. Iya. Jadi kita harus lebih banyak prakteknya daripada teorinya kan. Nah, kalau di S1 itu lebih banyak teorinya teman-teman. Jadi kalau praktikum itu paling seminggu cuma 1 kali 2 kali. Jadi lebih banyak teorinya. Dan mungkin di praktikumnya kali ya juga tingkatannya lebih. Kalau di D3 mungkin kita hanya menggunakan mencit ya. Mencit. Jadi kalau di S1 mungkin nanti praktikumnya sudah pakai kelinci atau tikus yang besar itu gitu. Jadi mungkin lebih ilmunya itu lebih banyak daripada D3. Tapi untuk prakteknya lebih banyak D3 karena kan emang kita kan D3 disiapkan untuk menjadi tenaga teknis ya. Langsung bekerja gitu kan. Kecuali kalau S1 itu lebih banyak teorinya. Jadi kalau lebih menantang kayaknya lebih menantang D3 sih menurut gue. Iya benar. Sangat menguras tenaga sekali. Betul, menguras tenaga, pikiran, emosi, Masih terkuras. dan jam tidur. Iya nggak? Gitu. Dompet pun keterkuras. Semuanya kita dikuras kayaknya. Kalau di IG tuh aku pernah sempat lihat di IG Mbak Nuha itu student exchange gitu. Oh yang itu. Biasanya itu pas dulu di Unkla atau gimana, Pak? Itu di Unkla teman-teman. Waktu jadi ketua IM juga. Kayaknya itu nggak melalui seleksi juga, cuma dipilih kayaknya. Jadi besok mewakili itu ya ikut acara student exchange gitu. Tapi itu acaranya juga di Indonesia kok teman-teman, tidak di luar negeri. Jadi kita bertemu dari teman-teman memang dari mahasiswa dari Vietnam, dari Timur Leste, dari Brunei gitu. Udah kita cuma tukar budaya, tukar pengalaman dan juga tukar tukar pengetahuan sih gitu. Jadi tapi itu pengalaman yang seru sih sebenarnya. Jadi kayak kita dilatih untuk menerapkan bahasa Inggris kita. Karena kan mereka tidak semua bisa bahasa Indonesia ya, bahkan cuma nggak bisa malahan. Jadi kita kalau mau ngobrol berbincang itu ya sudah kita harus bisa bahasa Inggris gitu. Belajar nggak sih bahasa Inggris kan di sini? Semester 1 Ada bahasa Inggris. Nah itu berguna sih kalau memang ada kegiatan seperti itu. Mau nggak mau kita harus ngobrol. Karena kalau kita ikut kegiatan kayak gitu kita nggak ngobrol ya kita sama aja ya sia-sia ya. Jadi harus benar-benar dimaksimalkan waktunya. Sempet kemarin dapat teman dari Vietnam, dia juga aku tanya kenapa ada ikut student exchange ke Indonesia, emang yang menarik itu apa sih itu di Indonesia kan gitu kan. Terus katanya ya ini cuma mengikuti kegiatan kampus dan kayaknya Indonesia itu kayak banyak budayanya gitu loh gitu sih. Karena yang terkenal dari Indonesia itu selain makanan ya budaya. Teman-teman ya. Beragam budaya ini kan sangat menarik sih gitu sih. Itu mewakili prodi atau mewakili kampus gitu, Pak? Mewakili kampus sih. Tapi yang diambil kayaknya dari farmasi. Aku 2 orang bersama temanku Safa, kalau teman-teman kenal. Safa. Safa Andani itu. Mungkin angkatannya Mbak Nuha. Iya enggak emang angkatanku. Kita belum Iya. ada, Mbak. Belum ada. Belum ya? Belum ada. Aku juga baru semester 2 sih itu ya. Kita masih SMK mungkin, Mbak. Corona ya. Benar. Tapi setelah ini sudah tidak ada kah? Nggak ada, Mbak. Jadi makanya kita juga menanyakan gitu. Cobalah tanyakan kepada Kayaknya tuh seru gitu ya, Mbak. Iya, kemahasiswaan. Padahal itu dari kampus yang ikut itu perwakilannya tidak hanya 2, mungkin bisa lebih 2-3, tapi nggak tahu Umbla kayaknya memang hanya 2 sih yang diambil.
gitu. Dan itu mungkin salah satu, aku nggak tahu ya kenapa juga aku yang ditunjuk, dan alhamdulillah sekali dan terima kasih karena sudah ditunjuk, karena bisa dapat pengalaman yang Pengalaman, yang iya. benar-benar berharga sih, dan yang nggak akan ditemuin kalau memang tidak ada di posisi itu dulu gitu teman-teman. Next, apalagi? Apa ya? Kalau waktu bisa diulang nih Mbak. Mm-mm. Nah Mbak Nuha pas jadi mahasiswa farmasi, hal apa yang ingin Mbak Nuha itu ubah lakuin dan Kayak mungkin ada beberapa hal yang mungkin Mbak Nuha sekarang jadi harusnya aku gini aja gak sih dulu gitu. mainnya ini seandainya Seandainya. kita flashback ya berarti ya ini ya. Kalau hal yang pengen diulang sih, aku pengen lebih mendalami semua mata kuliah yang aku pelajarin gitu loh. Jadi kayak dulu kan aku kan setiap kuliah tuh lebih ke cuma oh ya sudah berhenti di kelas itu loh. Jadi kalau tanya ya sudah tanya di kelas itu loh. Jadi kenapa ya dulu aku nggak ikut penelitian ini, atau mungkin cari magang ini, atau mungkin ikut pelatihan ini gitu. Jadi kayak kalau bisa dibilang sih kayaknya aku bakal lebih pakai waktuku untuk ikut hal-hal seperti itu sih, kayak pelatihan, workshop, magang dan lain-lain. Kayaknya karena kan ada nggak teman-teman pelatihan, magang, workshop gitu? Belum ada ya. Mungkin teman-teman bisa cari, kayak itu bisa menambah pengalaman kita di dunia kerja, kayak workshop atau pengalaman atau pelatihan dispensing obat dan lain-lain, itu sebenarnya berguna banget sih gitu. Atau pelatihan K3 ada nggak ya? Nggak sih K3? Harusnya tuh ada, cuma emang sampai sekarang kita juga nggak tahu. Nggak ada. Iya, Kalau dulu kan ada. karena kalau mata kuliahnya ada ya? Kalau mata kuliah tuh di semester 1 ya, ada Awal itu itu ada. teori sama praktikum. Nah, sebenarnya tuh harus ada pelatihan. Waktu itu semester 3 itu sempat mau ngadain, cuma nggak tahu, kita nggak dapat kabar lagi sampai sekarang kayak gitu. kalau dulu itu pelatihan K3 malah setahu yang ngadain HMF teman-teman. Jadi di bawah HMF nanti kita diwajibkan mahasiswa farmasi itu untuk ikut K3 itu gitu. Memang berguna sih. Jadi kita tahu kayak penanganan kalau ketika kita ada bahan-bahan, kan kita juga belajar tentang bahan-bahan yang kimia gitu kan. Kalau ada bahan meledak dan lain, gimana kita sebagai farmasi itu menangani hal itu gitu. Ya itu sih, lebih ke pengen lebih aktif di praktikum, lebih aktif di kelas, lebih menghabiskan waktu untuk kegiatan-kegiatan farmasi lainnya, workshop, pelatihan dan lain itu sih. Dan sebenarnya mungkin juga sih dilakukan sekarang kan, tapi kan mungkin vibes-nya beda ya dulu sama sekarang kan. Apalagi sudah kerja kan, nanti waktunya sudah banyak tersita juga. Gitu sih. Seperti itu. Mungkin ini nasihat aja sih Mbak. Saran buat kayak teman-teman yang mungkin di tingkat 1 atau teman-teman yang mungkin tertarik masuk farmasi kayak gitu. Maksudnya semester 1 tuh harusnya tuh kita fokus ke apa, semester 2 harusnya ke apa kayak gitu loh. Kadang kan kita di awal semester kita semangat banget nih ikutin semua organisasi. Terus nanti pas udah mulai sibuk semester 2 kan gak bisa kan kalau harus langsung keluar kayak gitu. Kalau untuk teman-teman farmasi itu seru teman-teman, jangan takut ya. Pokoknya seru farmasi, banyak pengalamannya. Jadi kalau untuk semester 1 itu memang fase di mana mahasiswa itu pengen mencoba banyak hal ya. Semua organisasi diikutin bener ya. Tapi memang itu sebenarnya harus seperti itu. Jadi semester 1 tuh silakan teman-teman nanti bisa ikut semua organisasi, teman-teman coba kan. Jadi nanti mungkin di semester 2 ketika teman-teman diangkat menjadi bagian penting dari organisasi itu, teman-teman bisa memutuskan apakah aku akan lanjut di sini atau tidak gitu. Menurut teman-teman yang paling bermanfaat organisasinya bagi teman-teman itu apa gitu. Teman-teman bisa pilih salah satu dari organisasi tersebut gitu. Nah, mungkin nanti di semester 2, semester 3 teman-teman sudah fokus di organisasi yang benar-benar teman-teman minati gitu kan. Dan fokus dengan kuliah utamanya ya gitu. Jadi ya itu udah mungkin nanti di semester ketiga kan teman-teman sudah benar-benar fokus di KTI, ujian akhir, UKM dan lain-lain ya. Nah, itu saranku sudah tidak mengikuti organisasi sih. Jadi boleh mengikuti tapi jangan jadikan organisasi itu sebagai prioritas utama atau mungkin prioritas kedua ya. Jadi sebagai waktu selingan kita aja kalau kita sedang
lenggang waktunya di kuliah kan, karena memang persiapan UKOM itu banyak sekali teman-teman. Iya kan? Sudah persiapan belum UKOM? Belum. Oh, belum. Masih semester 4 ya. Masih semester 4. UKOM semester Semester 6. 6. Apalagi kalau waktu UKOM itu harus sudah selesai KTI. Iya kan? Oh iya ya. Kalau dulu, kalau dulu itu, jadi syarat kita ujian kompetisi teman-teman itu harus sudah menyelesaikan KTI minimal seminar proposal. Seminar proposal tuh seminar hasil ya? Lumayan lupa sih. Pokoknya kita sudah menyelesaikan KTI kita, atau malah sudah seminar hasil deh kayaknya. Jadi salah satu syarat UKOM itu adalah KTI, nilai KTI. Kalau tidak salah ya. Seperti itu. Jadi benar-benar semester 5 dan semester 6 itu dimaksimalkan di perkuliahan sih. Gitu. Karena kan UKOM kan sangat penting ya. Nanti kalau tidak lulus kan kita juga repot sendiri di kita mengulang. Gitu. Jadi ya itu sih, kalau buat teman-teman baru mungkin silakan kalau di semester 1, semester 2 mau ikut banyak organisasi, monggo gitu kan. Tapi mungkin nanti di semester 2, 4 bisa mengeliminasi sendiri mana organisasi yang menurut teman-teman itu bermanfaat buat teman-teman. Gitu sih. Dan semester 3, 4 lebih difokuskan ke perkuliahan kita. Iya gitu sih Mbak Anissa. Gitu. Pokoknya farmasi itu seru teman-teman, jangan takut ya. Gitu. Seru sekali. Seru banget. Gitu. Ada lagi? Kalau aku dari aku udah cukup. Kan Mbak Nuha tuh kenapa bisa tertarik sama IMM gitu, Mbak? Oh, lebih ke IMM-nya berarti ini ya? Iya. Mungkin mau nyelipin dikit gitu. Kalau IMM sih kayaknya aku orang yang apa ya? Karena dulu itu waktu zamannya Covid ya teman-teman ya. Promosi organisasi itu masih sebatas online. Masta PKKMB pun online ya. Aku jadi di rumah. Gitu. Jadi aku memandang beberapa organisasi yang mempresentasikan organisasi mereka. Dan itu yang menarik tuh ada 3. Ada HMF, IMM sama BEM. Yang menurut aku menarik ya. Kalau UKM yang lain aku nggak terlalu tertarik sih. Jadi 3 hal itu. Jadi kayaknya aku ikut semua ya gitu ya. Tapi ya bener kata Sita tadi, Kak, semester pertama kan pengennya ikut semua kan. Ya, betul. Jadi tapi terus tak eliminasi, udah aku ikut BEM sama IMM aja gitu kan. Tapi karena kan basicnya kan juga BEM kan lebih ke apa ya, kayaknya dia organisasi bergengsi gitu kan di kampus kan, jadi kayak pengen menjadi bagian dari mereka gitu. Dan kalau IMM mungkin dia juga, sebenarnya aku nggak terlalu kenal dulu sama IMM kan, karena kan dulu aku nggak dari sekolah Muhammadiyah juga, di SMA, SMP, SMA kan. Jadi apa sih ini, kayak penasaran gitu karena dia promosinya bagus sih dulu. Gitu. Jadi kayak menarik aja, kayak gitu kan. Jadi terus ya udah mencoba IMM. Oh ternyata dia organisasinya punya Muhammadiyah gitu kan, punya ortom. Ya sudah, tapi ya yang aku ceritain tadi, karena di sini BEM-nya bagus juga, tapi menurutku aku kayaknya lebih track ke IMM sih ini kayaknya. Jadi aku coba aktif di IMM kan, ternyata ya semenyenangkan itu. Dan IMM itu ternyata tidak hanya di kampus ya teman-teman ya, kalau kita lihat ya. Dia banyak tingkatannya. Kalau di kampus itu kan termasuk yang dasar, dan di kampus pun sebenarnya ada 2 tingkatan. Ada komisariat dan juga ada korkomnya, koordinator komisariat. Jadi sebenarnya di atas komisariat itu ada koordinator komisariat, dan di atasnya baru ada pimpinan cabang, baru nanti di atasnya ada pimpinan daerah, dan paling tinggi yaitu pimpinan pusat gitu. Jadi kayaknya ini organisasi yang nggak akan terputus sih kalau kamu ikut ini, nggak sih? Jadi kayak besok kalau kamu habis dari sini kamu bisa lanjut ke sini nih gitu sih. Itu sih yang menarik di IMM. Dan ternyata banyak kampus yang ada IMM-nya juga, dan nggak hanya kampus Muhammadiyah ya. Jadi kayak kampus-kampus negeri gitu juga banyak IMM. Jadi kayak aku banyak dapat pelajaran dan juga pengalaman di IMM, karena terutama pernah menjadi ketua umum kan, cewek juga, agak sedikit susah tapi ya cukup menyenangkan juga gitu. Kemudian dapat banyak teman-teman, karena kan di Umkla kan IMM ada 2 ya, kalau teman-teman tahu. Ada 3 dulu. Ada dari Ahmad Dahlan Unwida, kemudian dari Fakultas Agama Islam kalau dulu STAIM, Syafi'i Ma'arif. Dulu tuh namanya bukan Syafi'i Ma'arif, namanya itu cuma IMM STAIM gitu.
IMM STAIM. Kalau kan IMM Avicenna gitu kan. Jadi banyak dapat teman juga dari IMM Fakultas Agama Islam gitu, dan tahu kehidupan para calon guru gitu kan. Gitu sih yang kenapa kok ikut IMM, ya asal usulnya seperti itu sih. Sebenarnya enggak aku pengen tertarik banget di IMM ya, enggak, karena kan emang penasaran aja gitu. Awalnya dari rasa penasaran, terus pengen mencoba hal baru, pengen cari relasi baru, yang akhirnya terjunlah di sampai cabang ya, Mbak. sampai cabang. Mau Iya. lanjut sampai daerah gitu, Mbak. Itu lihat besok sih. Kita selesaikan profesi kita dulu ya. Iya. Teman-teman mau lanjut S1 nggak sih? Lanjut Pengen, ya. Mbak. Itu kayaknya Cuma banyak teman-teman di belakang yang mau lanjut S1 nggak sih? langsung apoteker, Mbak. Lanjut ya. Pokoknya tak dukung kalau mau lanjut cari beasiswa. Oh iya, kemarin juga sempat waktu jadi semester 3-4 itu sempat apply beasiswa kan di Muhammadiyah, dan kalau ikut IMM itu benar-benar benefitnya banyak teman-teman. Kemarin Join. apply tapi nggak hanya IMM sih, kader Muhammadiyah ya. Kemarin sempat apply beasiswa, yang teman-teman tahu kalau kader Muhammadiyah itu aku juga nggak expect kalau bakalan dapat, karena kan itu se-Indonesia itu tuh sekitar ratusan atau ribuan mahasiswa yang apply kan. Jadi cobalah aku sama temanku farmasi juga dua orang, namanya Nindita, itu apply beasiswa itu. Kita nggak yang mempersiapkan sekali sih. Jadi kita kan itu dari research plan ya, kalau di syaratnya itu ya, itu kita pakai KTI kita. Jadi kita masukin KTI kita bentuk kayak apa namanya, artikel jurnal itu, jadi kayak research plan kita ke depannya gitu. kita kembangkan KTI kita gitu. Ya udah ayo ikut aja gitu kan, kita coba aja, nggak ada yang tahu kan rezeki kan. Benar-benar di hari pendaftaran, terakhir pendaftaran itu kita, kalau aku masih ingat bener, masih jam 12 itu masih di Bento. Tahu kan? Iya, Kafe Sejuta Umat ya. Nah, itu tuh kita ngerjain apply itu beasiswa itu, bener-bener scan berkas, bikin research plan, bikin CV dan lain-lain itu. Dan waktu pengumuman nggak expect juga kalau ada nama kita berdua di situ. Alhamdulillah kan dapat beasiswa itu. Lumayan teman-teman, dapat uang saku itu sekitar 8 juta kan. Cukup sangat membantu sih itu sih gitu, beasiswa S1. Tapi temanku ini yang satunya ini dia nggak diambil beasiswanya karena dia nggak lanjut S1. Sayang banget gitu kan. ya. Aku udah bilang ambil aja nggak apa-apa gitu, tapi enggak nanti ya kalau ditanya apa namanya surat aktif kuliahnya kan aku nggak mau lanjut S1 gitu kan. Jadi dia tolak beasiswanya gitu. Jadi ya sudah, cuma aku aja yang ambil gitu. Jadi itu salah satu privilege mungkin ya kader Muhammadiyah ya. Itu sih dapat bantuan beasiswa. Sebenarnya beasiswa nggak hanya itu doang teman-teman. Jadi setiap fase itu ada SMP juga ada beasiswanya, SMA ada beasiswanya, kemudian kuliah ada beasiswanya. Bahkan teman-teman kalau habis dari S1 mau lanjut S2 itu juga ada wadah yang membimbing teman-teman untuk gimana teman-teman kalau mau lanjut keluar, gimana teman-teman kalau mau mendaftar LPDP, itu juga ada wadahnya kalau di Muhammadiyah. Jadi kayak alhamdulillah ya aku ikut IMM dan dapat. Sebenarnya teman-teman FAI kemarin juga ada beberapa yang daftar. Ketua cabangnya malah sama ketuanya yang sana kalau nggak salah. Itu juga, dan beberapa teman-teman IMM di Fakultas Agama Islam itu daftar. Tapi alhamdulillah ya yang dapat dari kita ya gitu. Jadi sangat bersyukur sih bisa dibantu. Itu apply-nya berarti pas udah lulus gitu, Mbak, udah wisuda di D3. Iya, udah wisuda malah. Udah tinggal nunggu apa ya? Tinggal nunggu jasa kayaknya. Atau sebelum wisuda atau setelah wisuda aku malah lupa kayaknya. Pokoknya di semester akhir gitu. Karena itu beasiswa untuk mahasiswa akhir. S1 akhir jadi semester 5-6 gitu. Tapi kan setiap tahun itu kayaknya dirubah deh teman-teman untuk peraturannya untuk mahasiswa apa gitu. Itu UKT berarti untuk UKT gitu udah terbayarkan gitu? Enggak, itu cuma uang saku aja. Uang saku 8 juta itu terserah teman-teman mau buat apa gitu. Jadi ya lumayan membantu ya, meringankan. Iya gitu sih. Gitu. Jadi mungkin bisa dicoba-coba itu beasiswa, kayaknya banyak ya. Sekarang UMKLA sudah banyak juga beasiswa nggak sih? Lazismu, UMKLA itu juga Lazismu banyak. gitu. Pokoknya semangat ya teman-teman. Perjuangan kita masih panjang. Ini baru awal kita berjuang nggak sih? Mbak Nuha tinggal 1 tahap lagi aja. Masih banyak profesi tahap. gitu. Kita Iya. masih
Aduh. Dua berarti S1 dan profesi ya? Iya, insya Allah, amin. Amin. Mungkin terakhir Mbak Nuha, kan Mbak Nuha juga dulu sebagai ketum ya gitu. Saran tips and trick gitu kayak sebagai ketum di posisi prodi yang sangat-sangat sibuk gitu untuk nasihat-nasihat buat para ketum-ketum di sana gitu Para yang juga mungkin kan mereka sibuk organisasi, sibuk prodinya juga kayak gitu. Gimana Kalau cara ngehandle anggota-anggotanya gitu, tapi juga tetap ya saling rangkul kayak gitu sih aja. kalau untuk ketum ya teman-teman, mungkin teman-teman kader aja ya. Kalau soal ketum sih aku juga baru kali itu diamanahi menjadi ketua umum, karena sebelumnya paling cuma ketua kelompok atau ketua sebuah diskusi kecil. Kalau untuk aku menganggapnya dulu tuh ya tidak sebesar ini teman-teman, tapi ternyata setelah masuk menjadi ketua umum, oh ternyata dia sebesar ini ya. Jadi aku harus tahu banyak hal ya teman-teman. Jadi menurutku dulu ketika aku menjadi ketua umum itu kurang maksimal sih, karena yang pertama aku baru tahu IMM, belum terlalu tahu IMM, dan aku juga baru pertama kali itu belajar menjadi ketua umum ya. Jadi sebenarnya masih banyak hal-hal yang bisa di-upgrade dan juga diinovasikan gitu, tapi aku tidak melakukannya gitu. Jadi aku hanya berkutik di internal IMM saja. Sebenarnya kan kita harusnya banyak menjalin relasi dengan teman-teman IMM di kampus-kampus lain gitu kan. Jadi kalau tips apa tadi Tips untuk ya sebagai pemimpin. itu tadi sih, yang pertama adalah menentukan skala prioritas. Kemudian kita harus selesai dulu sih sama diri kita sendiri ya. Jadi kalau kita udah selesai sama diri kita sendiri, maksudnya terkait tugas, kemudian terkait masalah kita di rumah, terus terkait beban pikiran kita. Jadi kita di organisasi itu bukannya tertekan, tapi malah ya sudah kita chill, santai, berteman dengan yang lainnya gitu kan. Jadi ya itu tadi bisa tentukan skala prioritas kita, kemudian kita lebih enjoy aja sih ya. Jadi nggak usah dipikir berat-berat kalau di organisasi itu ya. Jadi kayak ya sudah sebisa kita saja. Yang utama di kita itu adalah kuliah gitu. Organisasi hanya sebagai pelengkap kita, sebagai kita tambahan kita besok ketika kita terjun di dunia kerja, kita mendapatkan relasi, kita mendapatkan pengalaman dari manajemen waktu kita ketika di organisasi. Nah, mulai dari organisasi itu teman-teman, kita bisa dilihat sih sebenarnya manajemen waktu kita tuh baik atau enggak gitu. Kadang-kadang kan sekarang kan kalau organisasi mau rapat itu molor 1 jam. Nah, sebenarnya itu udah nggak baik sih itu manajemen waktunya. Jadi kayak mulai dari diri kita sendiri teman-teman. Kalau kita memang ada diundang sesuatu atau mungkin rapat gitu, sebisa mungkin tepat waktu. Kalau sekiranya tidak bisa tepat waktu, kasihlah izin gitu ya. Jadi itu merupakan salah satu komunikasi antara diri kita dan juga bagaimana kita memanajemen waktu kita gitu. Jadi ya itu tadi, mulai dari hal-hal kecil seperti tepat waktu, tepat mengerjakan tugas, terus kayak tepat kalau rapat jam segitu ya jam segitu, selesai jam segitu ya jam segitu. Jadi dimulai dari hal-hal kecil itu akan menjadi habit kita, kebiasaan kita besok ketika kita terjun di dunia kerja. Itu sih. Semakin tepat semakin baik. Betul. Jadi kalau sekiranya ada yang telat ya sudah tinggal saja, tidak usah kita menunggu-nunggu gitu kan. Iya gitu sih. sih. Karena kita juga belajar 7 tepat. Nah, 7 tepat dari farmasi sendiri. Iya. Harus diterapkan, itu bagus. 7 tepat ya. Gitu sih. Sebelumnya makasih banyak buat Mbak Nuha udah mau meluangkan waktunya untuk bisa sharing-sharing pengalamannya di farmasi. Ternyata emang farmasi itu emang sedrama itu ya, Mbak. Drama banget. Banget ternyata. Mungkin yang bertahan di farmasi sampai ini bukan orang pintar sih, Mbak, lebih ke orang yang kayak kuat aja. Betul, orang-orang terpilih Iya. yang sebenarnya kita nggak sepintar itu, tapi kita mampu. Iya. Gitu, orang-orang yang mampu. Gitu sih. Makasih
banyak atas sharing-sharingnya, waktunya, ilmunya yang udah dikasih buat teman-teman semua, buat kita juga. Ternyata kita juga tahu ternyata perbedaan dari D3, terus dari S1, terus dari pengalamannya Mbak Nuha ikut studi exchange itu juga, terus juga mengatur waktu gimana sih biar semuanya juga terhandle semuanya antara kuliah sama organisasi kayak gitu. Saya juga mengucapkan terima kasih ya teman-teman ya sudah diundang di sini. Dan juga pengalaman yang mungkin tidak terlalu berkesan ini ya. Maksudnya di pengalaman saya ya buat teman-teman semangat buat kuliahnya. Pokoknya perjalanan kita masih panjang ya. Manfaatkan waktu teman-teman semaksimal mungkin, jangan sia-siakan. Pokoknya teman-teman kalau di kelas jadi mahasiswa yang aktif, di praktikum jadi mahasiswa yang aktif juga. Jadi salah satu penyesalan mungkin kayak kenapa dulu aku nggak seaktif itu ya gitu. Jadi kayak kalau ada pertanyaan yang mungkin mengganjal di teman-teman, tanyakan langsung, mumpung ada yang ahlinya, ada yang dosennya, tanyakan. Itu sih, pokoknya semangat, jangan pantang menyerah. Semangat. Tantangan di kedepannya itu masih banyak menurut kalian. Iya, Pokoknya yang penting sekarang itu waras sih dan sehat walafiat. ya waras. Dan ngopi ya, Tetap jangan waras. lupa. Jangan lupa kopi. Itu sih teman-teman, terima kasih ya. Makasih banyak loh Mbak Nuha udah meluangkan waktunya. Sama-sama. Semoga dipermudah untuk jalur profesinya Amin. jadi Amin. apoteker. Amin, doanya ya teman-teman ya. Gitu. Teman-teman juga semoga dipermudah apa ini? Praktikumnya, ukomnya, UAS, KTI-nya, Mbak. UAS. Semoga mendapatkan PKL. IPK yang Amin. apa kumlot ya. Amin. Gitu. Gitu. Oke. Oke, mungkin sesi podcast kali ini cukup dari kami. Aku Sita Rizky. Sebelumnya terima kasih banyak. Ditunggu untuk podcast-podcast selanjutnya. Aku Anissa, sangat banyak terima kasih kepada Mbak Nuha karena sudah mau meluangkan waktu datang ke sini. Mungkin sesi racik KMS sampai sini saja. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih. Kok sampai di sini? Sampai besok-besok. Besok-besoknya masih ketemu lagi. Betul. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.